Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Andri Hardianto, analis dari Asia Trade Point Futures. Ya, Mas Andri, bagaimana perkembangan dan juga pergerakan transaksi emas untuk hari ini? Ya, selamat sore Mbak Popi. Selamat sore. Dan pemirsa Berita Satu. Untuk transaksi emas hari ini kita lihat volume transaksinya mengalami kenaikan dan kita lihat juga harga emas untuk hari ini mengalami penguatan ya Mbak. Kondisi di beberapa peristiwa yang saya pikir cukup penting ya untuk pelaku pasar emas, di mana kita tahu juga siklus akhir tahun untuk emas ini biasanya di akhir tahun ini mengalami, karena di sini pelaku pasar mulai optimis bahwa perekonomian ke depan ini juga akan, kita lihat hari ini emas mengalami penguatan. Oke, lalu soal perbandingan transaksi emas misalnya, kalau kita lihat di akhir 2020 ini dibandingkan 2019 yang lalu, seperti apa menurut Anda? Ya, kalau di tahun lalu itu kan sebenarnya memang sudah memasuki masa pandemi ya Mbak. Cuma mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa paket stimulus juga ternyata sangat berpengaruh ya Mbak untuk menjadi fokus pelaku pasar emas untuk hari ini. Dan saya Arabika, Mas Andri, hari ini seperti apa perkembangannya? Ya. Lalu soal peluang kenaikan harga jelang tutup tahun nanti? Ya, kalau kita lihat transaksi kopi Arabica sendiri di Bursa Berjangka Jakarta sebenarnya di awal minggu ini mengalami penurunan volume transaksi. Cuma untuk harganya di sini saya mencatatkan adanya kenaikan sekitar 750 poin. Dan ini memang sesuai dengan tren yang terjadi di kopi Arabica, Mbak, di mana sejak bulan awal November kemarin harga sudah mengalami tren penguatan. Kondisi ini tentu saja tidak lepas dari adanya kekhawatiran pelaku pasar untuk komoditas kopi Arabica, di mana cuaca itu menjadi faktor penting, di mana pelaku pasar melihat kondisi lain berdampak pada berkurangnya area panen atau berkurangnya produksi dari negara-negara produsen seperti Brazil dan Vietnam. Itu juga tentu saja pelonggaran dari kebijakan lockdown dari beberapa negara utama, ekonomi utama dunia seperti dari Tiongkok dan kemudian juga dari Uni Eropa, serta menstimulasi atau meningkatkan dan membuat demand ini perlahan-lahan mulai pulih, Mbak. Tapi sekali lagi untuk kopi Arabica ini karena dia sangat terkait dengan kondisi cuaca, sehingga kondisi cuaca ini masih menjadi fokus dari pelaku pasar di komoditas kopi Arabica ini, Mbak. Dan ke depan diperkirakan cuacanya juga masih akan cukup buruk, sehingga membuat pelaku pasar khawatir dapat mengurangi produksi, dan sementara di sisi lain demand mulai meningkat dengan adanya pelonggaran kebijakan lockdown yang terjadi. Oke, untuk CPO seperti apa untuk akhir tahun ini, Mas Andri? Iya, cukup menarik CPO, Mbak ya. Memang kenaikannya juga cukup tinggi, dan saya juga mencatat kenaikannya juga sudah hampir di atas 50%. Tidak lepas seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa memang kebijakan pelonggaran lockdown dari negara-negara konsumen utama seperti Tiongkok dan India, juga Uni Eropa, tentu saja ini membuat harga CPO mengalami penguatan. Selain itu, seperti yang tadi saya katakan, komoditas ini sangat rentan atau sangat terkait dengan kondisi cuaca. Dan kita tahu Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen utama CPO ini sudah mulai memasuki musim hujan, dan biasanya cuaca basah ini sangat mempengaruhi tingkat produksi dari CPO itu sendiri, Mbak. Dan saya pikir untuk kedepannya, bahkan sampai dengan awal tahun 2021, prospek CPO ini masih cukup cerah, seperti itu, Mbak. Dan kalau kita lihat memang untuk harganya sendiri sudah hampir naik 50%, Mbak ya, dan ini juga saya lihat, saya sangat menyarankan untuk prospek CPO ini, pelaku pasar bisa melihat pergerakan harga CPO ini untuk tahun depan. Oke, apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, seperti yang tadi saya katakan, untuk di tahun 2021 itu saya lihat CPO masih memiliki potensi untuk mengalami penguatan, dan mudah-mudahan COVID generasi terbaru ini memang tidak berdampak lockdown lagi yang meluas. Khususnya saya pikir
jika negara konsumen utama seperti Tiongkok dan India ini tidak terpengaruh, saya pikir prospek CPO untuk tahun depan masih cukup bagus, Mbak ya, dan saya lihat sentimennya masih cukup positif. Baik, terima kasih Mas Andri untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam Ya, terima kasih Mbak Popi. Ya, selamat sore.